Shalom adik-adik di rumah, sudah siap untuk beribadah sekolah minggu? Sebelum kita mulai, mari kita perhatikan panduan beribadah berikut ini. Yang pertama, berpakaian rapilah seperti saat beribadah di dalam gereja. Siapkanlah Alkitab kalian, karena semua firman yang akan kita dengarkan terambil dari dalam Alkitab. Ajaklah orang tua kalian untuk beribadah bersama-sama. Dan yang terakhir, beribadahlah dengan bersungguh-sungguh, duduk dengan tenang, jangan bermain, jangan sambil makan, dan jangan sambil berbaring. Karena ibadah itu harus kita laksanakan dengan penuh rasa hormat. Selamat beribadah. Hari ini harinya Tuhan. Halo adik-adik yang ada di rumah, selamat pagi, masih semangat hari ini? Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, fantastis. Yes, yes, yes. Ya, puji nama Tuhan, oleh karena anugerah Tuhan, Dia membangunkan kita dengan tubuh yang sehat dan napas hidup. Dan mari kita memuji kepada Tuhan. Dan adik-adik yang ada di rumah, mari bangkit berdiri, kita masuk dalam fotum. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Silakan duduk kembali. Mari kita menyanyi Matahari Bersinar Terang. Matahari bersinar terang, burung berkicauan senang, hari membawa bunga di padang, semua yang mengajar kepada kita, kami memuji nama Tuhan yang esa, kami memuji nama Tuhan yang esa. Adik-adik yang manis, sekarang ibu mau bertanya, pernah enggak dapat masalah? Misalnya masalah pelajaran. Nah, untuk sementara ini kita masih belajar masih belajar online di rumah. Itu semua karena dikarenakan penyakit COVID-19. Nah, dalam masalah yang kita hadapi, kita meminta pertolongan kepada siapa? Tuhan Yesus. Ya, tentunya kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sungguh baik dan ajaib. Maka segala sesuatunya kita harus meminta pertolongan kepadanya. Untuk itu mari kita berdoa, lipat tangan, hatinya fokus kepada Tuhan, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Engkau baik dan begitu luar biasa. Engkau Baik itu luar biasa. Engkau menolong kami, Engkau menolong kami, menjaga kami, sehingga kami pun selalu diberkati. Inilah doa kami. Amin. Ya, adik-adik yang ada di rumah, ambil Alkitabnya. Kita bermazmur bagi Tuhan. Dari Mazmur 20 ayat 7, firman Tuhan berbunyi, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya. dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gemilang-gemilang dari tangan kanannya. Amin. Mari kita menyanyi ku menang di dalam peperangan.
Adik-adik, mari kita berdoa, kita meminta tuntunan Tuhan untuk kita membaca dan mendengarkan cerita Alkitab. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk sukacita kami di pagi hari yang indah ini. Saat ini Tuhan, kami memohon curahan Roh Kudus Tuhan. Sehingga kami, anak-anak Tuhan yang akan membaca dan mendengarkan cerita Alkitab, boleh mendengarkan dengan baik. Ini kami Tuhan, anak-anak Tuhan yang siap mendengarkan cerita Alkitab. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik yang ada di rumah, coba perhatikan gambar yang ada di bawah sini. Ada gambarnya? Belum muncul? Oh ya, kita tunggu ya. Ada gambarnya? Ya, sudah lihat? Ada gambarnya? Ya, sudah lihat. Gambar apa ya adik-adik? Ada gambar Ibu Polwan. Ada gambar siapa lagi? Anak-anak, Ibu Polwan dan anak-anak. Ya, adik-adik. Nah, pasti adik-adik pernah juga lihat ya. Dulu waktu berangkat sekolah sering ada ibu dan bapak polisi yang menjaga di depan sekolah. Yang membantu adik-adik menyeberang jalan. Ya, adik-adik, itulah Ibu Polwan, Bapak Polwan yang melakukan kebaikan, yang menolong anak-anak untuk melakukan penyeberangan dari kanan ke kiri ataupun dari kiri ke kanan. Ya, sungguh baik ya Bapak dan Ibu Polwan. Nah, adik-adik, Tuhan juga memakai sosok perempuan yang akan menyatakan kebaikan Tuhan kepada bangsa Israel. Adik-adik tahu siapa dia? Ya, tidak tahu. Ya, siapa mau tahu? Ya, ibu-ibu guru juga mau tahu. Adik-adik di rumah juga pasti mau tahu. Nah, untuk itu duduk tenang. Kakak Nopi akan kasih tahu siapa ya yang Tuhan pakai untuk menyatakan kebaikan Tuhan khususnya kepada bangsa Israel. Ya, adik-adik yang terkasih, bangsa Israel pada zaman pemerintahan Raja Ehud, mereka merasa sangat aman selama 80 tahun lamanya. Kemakmuran, kesejahteraan mereka rasakan. Tetapi ketika Ehud meninggal, bangsa Israel kembali berbuat dosa. Bangsa Israel membuat dosa lagi adik-adik. Mereka melupakan Tuhan dalam hidup mereka. Mereka tidak mengandalkan lagi Tuhan sebagai penolong mereka dalam menjalani kehidupan. Nah, adik-adik, untuk itu Tuhan yang melihat bangsa Israel melakukan kesalahan tidak membuat Tuhan berdiam diri melihat umat kesayangannya melakukan kesalahan. Untuk itu Tuhan menyerahkan bangsa Israel kepada siapa? Ya, kepada Raja Yabin. Kepada Raja Yabin yang saat itu memerintah Kanaan. Nah, selama 20 tahun lamanya bangsa Israel ditindas. Bangsa Israel mengalami penderitaan oleh pimpinan Raja Yabin. Ya, adik-adik, Tuhan sedih melihat bangsa Israel sangat menderita. Untuk itu
Tuhan kembali menyatakan kasih sayangnya kepada bangsa Israel. Tuhan menggerakkan seorang perempuan yang bernama Deborah. Ya, inilah sosok perempuan yang Tuhan pakai untuk menyatakan kebaikan Tuhan untuk bangsa Israel. Tuhan menggerakkan Deborah untuk membantu bangsa Israel untuk melawan peperangan yang akan terjadi seperti yang difirmankan Tuhan kepada umat-umatnya. Untuk itu Deborah mengajak rekannya adik-adik bernama Barak. Ya, Deborah dan Barak bergegas menyiapkan segala pasukan untuk melawan peperangan yang akan terjadi. Dengan memanggil suku-suku dari suku Zebulon, dari suku Naftali, Deborah dan Barak berhasil mengumpulkan 10.000 pasukan untuk berperang melawan Sisera bersama pasukan yang lainnya. Karena Tuhan begitu mengasihi umatnya, Deborah dan Barak dan suku-suku yang terlibat dalam peperangan meminta tuntunan Tuhan, meminta pertolongan Tuhan. Maka Tuhan menyatakan kuasanya. Deborah dan Barak berhasil memenangkan peperangan. Sehingga banyak pasukan Sisera yang meninggal ketika peperangan terjadi. Wah, luar biasa tidak adik-adik? Luar biasa tidak ibu-ibu, bunda-bunda? Wah, luar biasa. Tuhan sangat luar biasa adik-adik. Tuhan menyatakan kasih-Nya, Tuhan menyatakan kekuatan pertolongannya kepada bangsa Israel. Sehingga bangsa Israel pun boleh kembali merasakan kenyamanan. Dan mereka boleh merasakan kemenangan atas peperangan yang boleh terjadi. Karena Tuhan sudah menyatakan kebaikannya melalui Deborah dan Barak dan berbagai suku dalam peperangan itu. Untuk itu Deborah menaikkan ungkapan syukur kepada Tuhan dengan puji-pujian. Tuhan selalu bersama bangsa Israel. Tuhan selalu menolong bangsa Israel. Dan kemenangan boleh terjadi kepada mereka. Ya, adik-adik, Tuhan saja begitu sayang kepada bangsa Israel. Apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Masalah boleh kita alami karena saat ini kita sedang dilanda COVID-19. Kita sedang merasakan masalah karena harus belajar dari rumah. Kita merasakan berbagai banyak kesulitan dan bahkan orang tua kita juga rasakan. Namun ketika kita memohon pertolongan daripada Tuhan, kita yakin dan percaya Tuhan yang begitu mengasihi kita pasti akan menolong kita menghadapi masalah yang kita alami. Untuk itu adik-adik, mari kita datang kepada Tuhan, kita memohon kasih, kita memohon pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Karena Tuhan selalu ada bersama kita. Tuhan pasti dan akan menolong kita. Ayo kita membaca Alkitab. Semua membuka Alkitabnya. Kita buka dari Perjanjian Lama, kitab Hakim-Hakim. Hakim-Hakim pasal yang keempat, ayatnya yang ke-23 sampai ayatnya yang ke-24. Hakim-Hakim pasal yang keempat,
ayatnya yang ke-23 sampai ayatnya yang ke-24. Ayo kita baca bersama-sama. Demikianlah Allah pada hari itu menundukkan Yabin, raja Kanaan di depan orang Israel. Dan kekuasaan orang Israel kian keras menekan Yabin, raja Kanaan, sampai mereka melenyapkan Yabin, raja Kanaan itu. Demikian firman Tuhan. Amin. Ayo adik-adik yang ada di rumah, kita masuk dalam ayat hafalannya dari Hakim-Hakim pasal 5 ayat yang ke-31. Dari Hakim-Hakim pasal 5 ayat yang 31 berbunyi demikian. Demikianlah akan binasa segala musuhmu, ya Tuhan, tetapi orang yang mengasihinya bagaikan matahari terbit dalam kemegahan. Kita ulangi sekali lagi ya. Demikianlah akan binasa segala musuhmu, ya Tuhan, tetapi orang yang mengasihinya bagaikan matahari terbit dalam kemenangan. Adik-adik, mari kita sama-sama berdoa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik di rumah, mari kita memberikan tanda ungkapan syukur kita lewat persembahan ya. Namun sebelum itu, kita dengar kita dengarkan nas persembahan ya dari Mazmur 7
ayat 18. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Menyanyi bersyukur kepada Tuhan. Mari adik-adik kita satu dalam doa syafaat dan doa persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang begitu mengasihi kami anak-anak Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan untuk kesehatan yang selalu Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan di pagi hari ini yang boleh mengingatkan kepada kami sebagai anak-anak Tuhan untuk terus mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Karena kami yakin bahwa ketika permasalahan datang dalam hidup kami dan kami boleh memohon dan terus mengandalkan kepada Tuhan, permasalahan akan boleh selesai dan kemenangan akan Tuhan berikan kepada kami. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami boleh memberikan persembahan syukur kami. Tuhan, kami berdoa untuk kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Dalam pendidikan kami, dalam permainan kami, dan dalam masa pertumbuhan kami. Kiranya Tuhan akan selalu menjaga, menolong, dan memberkati kami. Tuhan, kami berdoa untuk kedua orang tua kami, guru-guru di sekolah dan guru-guru di sekolah minggu. Tuhan menjaga dan melindungi mereka. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk bangsa, negara, dan gereja kami. Tuhan memberkati orang-orang yang Tuhan telah percayakan dalam mengatur pelayanan di negara maupun di gereja. Tuhan memberkati mereka semua. Tuhan Yesus, kehidupan kami sepanjang minggu ini dan seterusnya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Ini kami Tuhan, anak-anak Tuhan yang memohon kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang manis, mari kita membuka lagi Alkitab. Kita baca firman Tuhan dari Hakim-Hakim 5 ayat yang ke-31. Berbunyi demikian. Demikianlah akan binasa segala musuhmu, ya Tuhan. Tetapi orang yang mengasihinya bagaikan matahari terbit dalam kemegahannya. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Ayo adik-adik yang ada di rumah, mari kita bangkit berdiri, kita menerima berkat Tuhan dan kita menyanyi, mari kerja sama-sama.
Adik-adik, mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan melihat engkau. Amin. Amin. Tuhan menjaga engkau. Amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk, ibadah kita selesai. Shalom, selamat hari Minggu.